Nah gini dong baru super top Marco Top. Fans Garuda dijamin senang mendengarnya. Eliano Reijnders terlihat masih berjuang agar bisa main lawan Arab Saudi. Wah, ternyata ini alasannya. Calvin Verdonk bongkar kondisi skuad Garuda. Ini yang jadi alasan hebatnya Eliano Reijnders belum bisa masuk skuad utama. Langsung dari Belanda, Shin Tae-yong bisa tiru strategi pelatih Belanda terkait Eliano Reijnders. Ini yang dilakukan pelatih Belanda untuk menghadapi skuadnya. Loh bisa gemparkan dunia sepak bola ini. Erick Thohir tiba-tiba lepas target 2 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kira-kira apa target Erick Thohir saat ini? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong bisa tiru pelatih Belanda. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tengah menjadi sorotan setelah memutuskan mencoret Eliano Reijnders dari skuad melawan Jepang dalam laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini memicu kritik tajam dari para warganet, terutama setelah kekalahan telak 0-4 yang diderita skuad Garuda pada Jumat 15 November 2024. Banyak yang mempertanyakan apakah absennya Eliano adalah salah satu penyebab kekalahan tersebut. Shin Tae-yong berdalih bahwa performa Eliano Reijnders belum cukup baik untuk masuk dalam daftar susunan pemain melawan Jepang. Namun komentar ini tidak menghentikan gelombang kritik yang membanjiri media sosial. Beberapa warganet bahkan menyebut keputusan tersebut sebagai kesalahan fatal. Di sisi lain dunia sepak bola, pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, memberikan pelajaran berharga dalam menghadapi kritik semacam ini. Belanda sendiri sempat menghadapi situasi serupa meski berhasil menang telak 4-0 atas Hungaria dalam laga UEFA Nations League. Striker Wout Weghorst dihujani kritik lantaran selebrasi golnya dianggap tidak sensitif terhadap kondisi darurat medis yang sempat menimpa asisten pelatih Hungaria. Alih-alih diam atau bersikap defensif, Ronald Koeman memilih menghadapi kritik dengan sikap tegas dan lantang. Dalam wawancaranya dengan media Belanda, ia dengan jelas menyatakan bahwa komentar-komentar di media sosial tidak perlu terlalu dianggap serius. Saya rasa kita sekarang tahu bahwa kita tidak seharusnya memperhatikan media sosial, ujar Koeman, seperti dikutip dari Vcukdata. Ia bahkan dengan berani menyebut para kritikus di media sosial sebagai orang-orang tolol. Koeman juga membela Weghorst dengan mengatakan jika skornya 0-0 dan Anda mencetak gol, itu adalah momen penting dan Anda bisa merayakannya. Pertandingan tetap berlanjut dan situasinya terkendali. Ia menambahkan bahwa setiap orang memang berhak memiliki opini, tetapi itu bukan berarti opini tersebut selalu benar. Pelajaran dari Ronald Koeman ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Shin Tae-yong. Kritik yang membanjiri media sosial seringkali datang dari mereka yang tidak memahami situasi sepenuhnya. Sebagai pelatih dengan segudang pengalaman, Shin bisa menunjukkan sikap yang lebih tegas untuk melindungi keputusan-keputusannya dan para pemainnya. Menurut Anda, apakah Shin Tae-yong perlu meniru langkah Ronald Koeman dengan bersikap lebih tegas terhadap kritik di media sosial? Atau haruskah ia tetap fokus pada pekerjaan di lapangan tanpa memedulikan opini publik? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Eliano Reijnders masih berjuang agar bisa main lawan Arab Saudi. Nama Eliano Reijnders sempat menjadi bahan pembicaraan panas setelah tidak dimasukkan dalam daftar pemain melawan Jepang pada Jumat 15 November 2024. Kekalahan telak 0-4 Timnas Indonesia dari Samurai Biru di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) semakin memicu spekulasi liar bahwa Eliano memutuskan untuk pulang ke Belanda usai pencoretannya. Namun isu ini terbantahkan dengan kabar terbaru dari manajer Timnas, Sumarji, yang menyatakan bahwa Eliano masih bersemangat memperjuangkan tempatnya di skuad Garuda.
Liliano adik kandung Tijani Reijnders, pemain AC Milan dan Timnas Belanda, terlihat antusias dalam sesi latihan bersama Timnas Indonesia pada Minggu 17 November 2024. Ia bahkan menunjukkan tekad kuat untuk tampil melawan Arab Saudi pada laga yang akan berlangsung Selasa 19 November 2024. Menurut Sumarji, meski kecewa dengan keputusan Shin Tae-yong, Liliano tetap bersikap profesional dan fokus memperbaiki diri. Liliano pribadi yang sangat baik. Dia berusaha menerima keputusan pelatih dan tetap semangat. Dia sedang menunjukkan dirinya mampu bersaing di posisinya, ujar Sumarji. Sejak debutnya di laga imbang melawan Bahrain bulan lalu, Liliano belum mendapat banyak kesempatan bermain. Ia harus bersaing ketat dengan pemain-pemain berbakat seperti Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan Kevin Dix untuk posisi bek kanan, serta Witan Sulaiman dan Yakob Sayuri di sektor sayap. Namun, harapan masih ada. Dengan kemampuan serba bisa yang dimiliki Liliano termasuk bermain sebagai gelandang serang atau winger, bukan tidak mungkin ia akan masuk dalam rencana Shin Tae-yong saat menghadapi Arab Saudi. Timnas Indonesia membutuhkan kemenangan untuk menjaga asa melangkah ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini Indonesia berada di posisi juru kunci grup C dengan 3 poin dari 5 pertandingan. Meski peluang lolos kian menipis, misi untuk meraih kemenangan melawan Arab Saudi tetap menjadi fokus utama skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian, apakah Liliano Reijnders layak diberikan kesempatan bermain di laga melawan Arab Saudi? Atau haruskah Shin Tae-yong tetap fokus pada pemain yang selama ini menjadi andalan? Tuliskan harapan kalian untuk Liliano dan Timnas Indonesia di kolom komentar. Yuk bersama-sama kita dukung perjuangan Garuda demi meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Calvin Verdonk bongkar alasan Liliano Reijnders belum bisa masuk skuad utama Garuda. Timnas Indonesia terus memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain baru, termasuk beberapa nama naturalisasi, demi ambisi besar lolos ke Piala Dunia 2026. Namun langkah besar ini tampaknya menghadirkan tantangan baru, salah satunya soal adaptasi pemain baru dengan tim yang sudah terbentuk. Pernyataan mengejutkan datang dari bek Timnas Indonesia, Calvin Verdonk, yang mengungkapkan betapa sulitnya menyesuaikan diri dengan nama-nama baru di skuad Garuda. Calvin Verdonk yang kini bermain untuk NEC Nijmegen mengungkapkan bahwa minimnya waktu kebersamaan menjadi penghalang utama dalam membangun chemistry di dalam tim. Dalam sesi latihan usai laga melawan Jepang, ia menjelaskan bagaimana pentingnya komunikasi yang lebih baik antar pemain. Kami punya tim yang sangat bagus, tapi tidak mudah untuk langsung padu ketika tidak selalu bersama, ujar Verdonk pada Minggu 17 November 2024. Pernyataan ini memunculkan dugaan baru terkait Liliano Reijnders, pemain naturalisasi lainnya yang belum mendapat banyak kesempatan bermain. Liliano, yang baru tampil 1 kali sebagai pengganti saat melawan Bahrain, masih belum mampu masuk ke dalam starting 11. Meskipun ia dikenal sebagai pemain serba bisa dengan kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang. Masalah adaptasi mungkin menjadi alasan mengapa Shin Tae-yong belum memberikan banyak menit bermain untuk Liliano. Timnas Indonesia yang diisi oleh pemain-pemain seperti Sandy Walsh, Asnawi Mangkualam, dan Kevin Dix sudah memiliki kekompakan yang terbentuk selama beberapa waktu. Hal ini membuat pemain baru seperti Liliano butuh waktu lebih lama untuk benar-benar menyatu dengan tim. Masuknya nama-nama besar seperti Mes Hilgers, Kevin Dix, dan Maarten Paes memang meningkatkan kualitas skuad Garuda. Namun tanpa waktu adaptasi yang cukup, sulit bagi pemain baru untuk langsung menunjukkan performa terbaik. Bagaimana menurut kalian, apakah Timnas Indonesia harus memberi lebih banyak waktu adaptasi untuk pemain baru seperti Liliano Reijnders? Apakah Shin Tae-yong harus lebih berani mencoba rotasi pemain untuk memberi mereka kesempatan? Ayo tuliskan pendapat dan harapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini ke teman-teman fans Garuda lainnya. Semakin banyak yang memahami kondisi tim, semakin besar dukungan kita untuk Timnas Indonesia. Calvin Verdonk pastikan psikologi Timnas Indonesia kuat.
Setelah kekalahan telak 0-4 dari Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi tantangan baru melawan Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024. Meskipun hasil melawan Jepang menjadi pukulan berat, Calvin Verdonk, salah satu bek andalan tim Garuda, memastikan bahwa mentalitas tim tetap kuat dan solid. Dalam sesi latihan di Stadion Madia Minggu 17 November 2024, Calvin menyampaikan bahwa kondisi psikologis seluruh pemain terjaga dengan baik. Kondisi psikologis kami kuat dan juga positif, ujar Calvin. Kami saling mendukung satu sama lain dan terus menjaga kekompakan di dalam maupun di luar lapangan. Menurut Calvin, evaluasi dari kekalahan melawan Jepang sudah dilakukan dengan mendalam. Semua pemain dan pelatih berdiskusi untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Kami melakukan refleksi bersama-sama. Kesalahan yang kami buat melawan Jepang akan menjadi pembelajaran penting saat menghadapi Arab Saudi, tambahnya. Pertandingan melawan Arab Saudi akan menjadi momen krusial bagi timnas Indonesia yang saat ini berada di posisi juru kunci grup C dengan hanya 3 poin. Kemenangan melawan Arab Saudi menjadi harga mati jika Indonesia ingin menjaga peluang untuk lolos ke fase berikutnya. Calvin juga menegaskan bahwa timnya tidak akan menyerah meskipun berada dalam situasi sulit. Kami tahu ini laga yang sangat penting. Kami akan memberikan segalanya untuk meraih kemenangan, tegas pemain NEC Nijmegen tersebut. Selain persiapan teknis dan mental, Calvin mengajak seluruh fans timnas Indonesia untuk terus memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. Semangat dari supporter selalu menjadi motivasi tambahan bagi kami di lapangan. Dukungan kalian sangat berarti, ucapnya. Pertandingan melawan Arab Saudi adalah ujian besar tetapi juga kesempatan untuk bangkit. Bagaimana pendapat kalian tentang peluang timnas Indonesia di laga ini? Apa yang harus dilakukan skuad Garuda untuk mengamankan poin penuh? Ayo, tulis pendapat dan harapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman fans Garuda lainnya agar kita bisa memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Bersama kita wujudkan mimpi Garuda untuk terbang lebih tinggi. Erick Thohir beberkan kondisi oleh Romani. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali membawa kabar menarik bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Oleh Romani, striker muda berbakat asal Belanda, tengah dipersiapkan untuk bergabung dengan timnas Indonesia pada bulan Maret 2025. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat lini serang skuad Garuda yang dinilai masih kekurangan striker murni dalam beberapa laga terakhir. Dalam pernyataannya pada Minggu 17 November 2024, Erick Thohir menjelaskan bahwa proses naturalisasi oleh Romani sedang berjalan. Ia bahkan secara langsung bertemu dengan sang pemain usai pertandingan melawan Jepang. Ole adalah sosok yang sangat serius. Skillnya tinggi dan yang lebih penting, dia punya kecintaan luar biasa terhadap Indonesia, ujar Erick. Kekalahan telak 0-4 dari Jepang memang menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia. Namun hal itu tak menggoyahkan semangat oleh Romani untuk menjadi bagian dari perjuangan skuad Garuda. Erick Thohir mengungkapkan bahwa dirinya sempat bertanya langsung kepada Romani mengenai komitmennya setelah hasil buruk tersebut. Kita kalah 4-0 lawan Jepang. Yakin mau lanjut? Saya tanya, cerita Erick. Dia menjawab dengan penuh keyakinan, saya yakin. Saya akan bisa membawa perubahan untuk tim Indonesia. Jawaban itu menjadi sinyal positif bahwa Romani tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga mentalitas kuat untuk membantu Indonesia bersaing di kancah internasional. Timnas Indonesia selama ini kekurangan sosok striker murni yang konsisten. Naturalisasi beberapa pemain sebelumnya lebih banyak mengisi posisi back, gelandang, dan winger. Dengan kehadiran oleh Romani diharapkan lini serang tim Garuda menjadi lebih tajam, terutama menjelang pertandingan penting melawan Bahrain dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret mendatang. Erick Thohir juga menyebutkan bahwa komposisi tim semakin membaik dengan masuknya pemain-pemain baru. Namun ia menegaskan pentingnya kerjasama dan strategi yang matang untuk memaksimalkan potensi para pemain. Tinggal bagaimana semua elemen tim bisa berjalan dengan baik. Kita sudah memperkuat tim ini dengan sangat serius, tambah Erick.
Bagaimana menurut kalian, apakah kehadiran Oleh Romenyi akan memberikan dampak signifikan bagi timnas Indonesia? Apakah lini serang Garuda akan lebih tajam dengan kehadiran striker baru ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman dan komunitas pecinta sepak bola Indonesia lainnya. Ayo, dukung terus perjuangan tim Garuda. Lawan Arab Saudi jadi laga penyambung nyawa timnas Indonesia. Pertandingan melawan Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024 malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta akan menjadi ujian besar bagi timnas Indonesia. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, laga ini menjadi penentu nasib skuad Garuda. Kekalahan telak 0-4 dari Jepang membuat Indonesia terpuruk di posisi juru kunci grup C dengan hanya mengantongi 3 poin. Dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, meraih 3 poin melawan Arab Saudi adalah satu-satunya cara agar peluang Indonesia untuk lolos ke fase berikutnya tetap terjaga. Namun tugas ini tentu tidak mudah. Green Falcons julukan Arab Saudi adalah salah satu tim terkuat di Asia dengan sejarah panjang prestasi di kancah internasional. Sejarah pertemuan belum pernah menang dalam 7 pertemuan terakhir antara kedua tim. Indonesia belum pernah sekalipun meraih kemenangan atas Arab Saudi. Catatan ini semakin memperkuat tantangan yang dihadapi oleh skuad Garuda. Meski demikian, hasil imbang 1-1 pada pertemuan terakhir di markas Arab Saudi menjadi secercah harapan. Saat itu Indonesia mampu memberikan perlawanan sengit, bahkan unggul lebih dulu melalui gol Sandy Walsh sebelum disamakan oleh Arab Saudi di penghujung babak pertama. Bermain di kandang sendiri di hadapan ribuan pendukung setia Garuda, Indonesia memiliki kesempatan untuk bangkit. Dukungan dari supporter di SUGBK selalu menjadi motivasi tambahan bagi tim. Meskipun Arab Saudi juga dalam kondisi mencari konsistensi di bawah pelatih baru Hervé Renard, Indonesia harus memanfaatkan celah ini untuk mencuri kemenangan. Pelatih Sintayong diharapkan bisa meramu strategi terbaik untuk melawan tim sekelas Arab Saudi. Pemain-pemain kunci seperti Yaakob Sayuri, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan akan menjadi andalan untuk menembus lini pertahanan Green Falcons yang dikenal tangguh. Pertandingan ini bukan hanya soal 3 poin, melainkan juga tentang membangkitkan semangat nasionalisme dan membuktikan bahwa timnas Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Asia. Meski statistik tidak berpihak pada Garuda, sepak bola selalu penuh kejutan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia mampu mencetak sejarah dengan meraih kemenangan perdana melawan Arab Saudi? Ataukah tekanan justru akan membuat mereka kesulitan? Tulis opini Anda di kolom komentar. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman dan komunitas pecinta sepak bola Indonesia. Mari kita dukung bersama perjuangan Garuda di SUGBK. Erick Thohir akhirnya lepas target 2 besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini mengambil langkah realistis dalam menata peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada Sabtu 16/11/2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Posisi Indonesia di grup C semakin sulit untuk bersaing memperebutkan 2 besar. Erick menegaskan bahwa fokus kini diarahkan untuk mengamankan peringkat 3 di fase grup. Kekalahan melawan Jepang membuat Indonesia tetap berada di dasar klasemen grup C dengan hanya 3 poin. Sementara itu Jepang memimpin grup dengan raihan 13 poin, diikuti Australia, Arab Saudi, dan Cina yang masing-masing mengumpulkan 6 poin. Bahrain berada di posisi 5 dengan 5 poin. Dengan 5 pertandingan tersisa, peluang untuk finish di 2 besar menjadi sangat kecil dan target pun diubah agar lebih realistis. Erick menjelaskan jika Indonesia ingin finish di peringkat 2, dibutuhkan 15 poin, sebuah angka yang hampir tidak mungkin diraih dengan sisa laga. Karena itu target 3 besar dianggap lebih masuk akal untuk menjaga peluang Indonesia tetap bertahan di kualifikasi ini. Sekarang kita fokus ke peringkat 3 atau 4.
Kami harus mengumpulkan 9 poin lagi dari 5 pertandingan yang tersisa dengan 3 laga kandang dan 2 tandang, ujar Erik saat ditemui di Stadion Madia Minggu 17 November 2024. Menurut Erik, evaluasi besar-besaran dilakukan setelah laga melawan Jepang, mengingat Jepang adalah salah satu tim terkuat di Asia yang menduduki peringkat 15 dunia. Kekalahan dari tim sekelas Jepang menjadi bahan refleksi penting untuk melihat sejauh mana kemampuan Indonesia dibandingkan standar Asia yang lebih tinggi. Kita memang masih berada di peringkat 130 dunia dan 24 Asia. Kalau kita ingin masuk 9 besar Asia, kita harus terus meningkatkan kualitas pemain. Jepang punya banyak pemain yang berlaga di liga-liga top dunia, sedangkan kita masih dalam tahap pengembangan, ungkap Erik. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama tim dan menghindari ego individual, terutama dalam menghadapi laga-laga penting berikutnya. Tim ini milik Indonesia, bukan milik Erick Thohir, pelatih atau pemain. Standar kita sudah meningkat, jadi ekspektasi juga harus tinggi. Tapi semuanya harus bekerja keras untuk mencapai itu, lanjutnya. Laga melawan Arab Saudi yang akan berlangsung di SUGBK pada Selasa 19 November 2024 menjadi momen krusial bagi skuad Garuda. Kemenangan menjadi harga mati untuk tetap menjaga peluang finish di posisi 3 besar. Dengan dukungan penuh dari supporter Indonesia, apakah Timnas mampu bangkit dan menunjukkan performa terbaik? Bagaimana pendapat Anda tentang target baru ini? Apakah Indonesia mampu membalikan keadaan? Tulis opini Anda di kolom komentar dan terus dukung perjuangan Garuda.